kita menetapkan perencanaannya itu 4 calon. Apakah ini disebut calon? Belum. Kembali lagi pemirsa dengan Ino Mangkamol, dan di samping saya ini sudah ada masih Kang Janjang. Nah, berbicara KPU kan, pasti kan berbicara ada tahapan. Nah, di tanggal 14 Juli ini ya, kita ini lagi di tahapan apa kan? Hari ini Kang Inu mulai dari tanggal 14 Juli ya, mulai dari tanggal 14 Juli 2020 atau tepatnya besok ini. Sampai dengan nanti di tanggal 13 Agustus kita Kabupaten Tasikmalaya akan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian. Nah, pencocokan dan penelitian ini atau dikenal dengan coklit. Coklit ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap orang yang ada dalam daftar pemilih potensial atau DP4, daftar penduduk yang potensi menjadi pemilih, itu akan kita cocokkan dan kita teliti apakah masih sah atau tidak sah. Disebut sah dan tidak sahnya apa sih parameter? Parameter sah dan tidak sah itu tentu apakah masih ada atau sudah meninggal, atau masih tinggal di sana atau sudah berpindah. Karena ini pemilihannya di tingkat kabupaten, maka siapa yang memiliki hak suara itu yaitu penduduk Kabupaten Tasikmalaya yang sudah memenuhi syarat. Nah, syarat pemilih itu apa? Berusia 17 tahun ke atas, bukan merupakan anggota TNI Polri, gitu. Kemudian juga tidak sedang terganggu ingatannya, gitu. Dan juga tidak dilepaskan atau tidak hak pilihnya itu tidak dicabut, tidak dicabut hak pilihnya. Minimal indikator-indikator itu yang menyatakan bahwa orang tersebut sah sebagai pemilih. Dan kegiatan ini hampir 1 bulan, gitu ya, hampir 1 bulan tahapan pencocokan penelitian ini akan dilakukan mulai besok. Nah, untuk sebagai ini aja gitu ya, sebagai angka sementara, DP4 atau daftar pemilih potensial yang ada di Kabupaten Tasikmalaya itu 1.379.954 penduduk yang nantinya akan dicoklit mulai dari besok sampai dengan tanggal 13 Agustus ini. Tantangannya apa sih untuk mencoklit 1.300.000 sekian ribu orang itu kan bukan hal yang mudah, sedikit ya, bukan jumlah yang sedikit dan juga bukan hal yang mudah. Kenapa bukan hal yang mudah? Karena memang yang namanya penduduk ini kan mubal, kan ya contoh Kang Inu saja gitu ya. Meskipun misalkan domisilinya di kampung A, tapi kan setiap hari tidak selalu ada di rumah. Dan tukang kukulilingan kan. Nah, ini salah satu tantangan. Salah satu tantangan dalam pencocokan itu. Tetapi bahwa kita harus pastikan apakah Kang Inu ini, misalkan ya Kang Inu ini masih ada di domisili tersebut sesuai dengan KTP-nya, ada di daftar kependudukan, di terdaftar di Dukcapil. Nah, apakah masih tidak dicabut hak pilihnya? Punten-punten gitu. Misalkan Kang Inu dicabut hak pilihnya, nah itu sudah tidak memenuhi syarat. Nah, itu diperiksa, diteliti untuk dipastikan. Nantinya akan masuk dari produk pencocokan dan penelitian ini menjadi daftar pemilih sementara, gitu, atau disingkat dengan DPS. Itu bulan Agustus nanti ditetapkan. Nanti ditetapkan Agustus. Berarti pemirsa hari ini nanti ada petugas yang datang, coklit yang akan datang. Siap-siapin aja mungkin berkas-berkas. Betul. Apa aja biasanya? Nah, ya pemirsa, betul bahwa mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 13 Agustus nanti ada petugas kami dari KPU Kabupaten Tasikmalaya atau petugas PPDP ya istilahnya, itu akan mendatangi ke rumah-rumah, gitu, atau mendatangi ke setiap RT, itu mendatangi setiap RT untuk mencocokkan data penduduk tersebut. Mohon disiapkan itu KTP dan kartu keluarga. KTP dan kartu keluarga. NPWP nggak perlu ya? Tidak perlu NPWP atau SKU, itu mah kebagi ya. Bukan untuk KPU. Nah, nih berbicara hari ini kan calon-calon sudah bermunculan. Ini disebutnya calon atau siapa kan ada A dari kader partai ini, dari keluarga ini, lalu ada B ini calon misalkan independen atau mungkin dari partai yang lain. Nah, sebenarnya ini kan kapan sih
seseorang itu bisa dikatakan seorang calon yang bakal benar-benar manggung di pilkada Kabupaten Tasikmalaya? Baik Kang Ino, ini mungkin ya fenomena pilkada atau pemilihan selalu seperti ini. Banyaknya alat peraga sosialisasi, kalau saya katakan alat peraga sosialisasi yang mulai memunculkan tokoh-tokoh, gitu kan, tokoh A, tokoh B, tokoh C. Nah ini mungkin bagian dari sosialisasi saja, dari sosialisasi tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah ada niatan untuk ikut serta maju menjadi peserta dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tasikmalaya ini. Hanya saja kalau tadi dikatakan apakah ini disebut calon? Belum. Kalau dari secara resmi dari KPU Kabupaten Tasikmalaya belum bisa dikatakan calon. Bahkan tidak hanya belum bisa dikatakan calon, bakal calon juga belum. Belum bisa dikatakan sebagai bakal calon. Contoh misalkan Kang Inu pasang baliho besar di perempatan jalan gitu ya, atau di pasar Singaparna, biasanya seperti itu. Nah itu belum bisa dikatakan sebagai bakal calon. Kenapa? Karena bakal calon itu secara resmi akan ditetapkan sebagai bakal calon itu setelah melakukan pendaftaran di KPU Kabupaten Tasikmalaya. Nah, pendaftarannya kapan? Nah, pendaftarannya itu mulai dari tanggal 4 sampai dengan 6 September. 4 sampai 6 September. Jadi kalau saya pasang gambar gitu ya, saya belum bisa disebut calon. Belum. Gitu. Meskipun memang di masyarakat image-nya ini calon. Ya, saya juga sebenarnya punya pengalaman waktu SMA saya masih dikatakan punya pemula. Saya ngobrol-ngobrol calon ini pas hari ini suara-suara kok nggak ada, jadi bingung. Betul. Nah, jadi masyarakat melihat alat peraga yang ada di jalan, di pasar atau di samping rumah. Nanti calon itu dari tanggal 4 sampai 6 November. Tapi itu juga nanti diverifikasi lagi ya. Betul. Verifikasi lagi. Nah, berbicara calon nih, kalau boleh ngobrol bohong mungkin ya. Kira-kira prediksi Bapak ada berapa calon? Jadi maksudnya kalau boleh bohong ini apa? Kayak gitu. Ya, kan prediksi. Oh, prediksi ya. Ya, kalau terlalu menyebut A si B-nya nanti dimarahin sama KPU. Kira-kira ada berapa calon sih, Kak? Oke, sebenarnya kami ya sebagai penyelenggara atau KPU Kabupaten Tasikmalaya tentu tidak bisa memprediksi gitu. Tidak bisa memprediksi ada berapa calon yang bisa muncul di pilkada tahun ini. Tetapi kalau harapan dari Kabupaten Tasikmalaya tentu dalam penyelenggaraan pilkada ini semakin banyak calon. Nah, itu sebagai indikator bahwa Kabupaten Tasikmalaya banyak stok pemimpin. Wah, stok pemimpin banyak. Kalau stok pemimpin banyak, artinya ini kualitas masyarakat Tasikmalaya kan tinggi. Gitu. Beda lagi kalau stoknya sedikit, pasti calonnya juga akan sedikit. Seperti itu. Nah, bagi kami juga karena bagian dari masyarakat ingin banyak opsi nih sebagai masyarakat ingin banyak opsi nih yang bisa dipilih, mana yang terbaik yang bisa memimpin Kabupaten Tasikmalaya ini. Itu seperti itu kan ini. Meskipun memang kalau dari sisi perencanaan kami perencanaan awal ya, terutama perencanaan mulai dari sisi anggaran, kemudian juga hal-hal yang teknis lainnya, kita menetapkan perencanaannya itu 4 calon. 4 calon? Ya, 4 calon. Karena tetap calon ini akan berpengaruh terhadap besaran kebutuhan anggaran, gitu kan? Oh gitu. Iya. Jadi sudah punya konkretan 4 calon ya? Betul. Siapa aja kasih tapi? Kalau siapa saja calonnya, nanti kita tunggu siapa yang mendaftar di KPU Kabupaten Tasikmalaya. Tetapi intinya begini, Kang Inu, terkait dengan pencalonan ini kan ada 2 jalur. Ya. Yang satu jalur dari parpol atau gabungan partai politik, dan yang kedua bisa dari jalur independen, gitu, atau jalur perseorangan. Oh iya, perseorangan. Nah, untuk perseorangan, syarat bisa mencalonkan diri di Kabupaten Tasikmalaya itu harus memenuhi dukungan minimal itu sebanyak 8.820 dukungan dan tersebar di minimal 50% kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Oh, jadi nggak boleh ya Singaparna semua? Nggak boleh. Singaparna meskipun penduduknya 200 ribuan, itu belum cukup. Kalau untuk misalkan didaftarkan, cukup Singaparna saja, tidak. Tapi harus tersebar. Kemudian itu untuk independen. Kemudian untuk partai politik atau gabungan partai politik bisa mencalonkan diri atau mendaftarkan sebagai nantinya sebagai calon
itu minimal didukung oleh 10 kursi yang ada di DPRD. 10 kalau 4 masih memungkinkan ya. Betul. Ya, 10 ya mungkin ada yang lebih dari 10 mungkin hari itu. Nah, ini berbicara KPU. Kalau KPU kan salah satu tolak ukur keberhasilannya adalah kita partisipasi dengan hari ini di fase DPS ya, dalam pemilih sementara 1.300.000-an. Kira-kira prediksinya tingkat partisipasinya gimana nih? Kita sih terkait dengan partisipasi betul bahwa partisipasi masyarakat ini menjadi satu tantangan di dalam penyelenggaraan pilkada. Harapannya tentu partisipasi ini melebihi dari target yang kami tentukan. Gitu. Dan target dari partisipasi pemilih nanti di tanggal 9 Desember itu sebesar 77,5%. Sekitar 1 juta ya? Hampir 1 juta pemilih. Kalau dari seluruh jumlah DPS yang bukan DPS sih sebenarnya, masih DP4. Oh, DP4 ya? Masih DP4 atau daftar pemilih potensial pada pemilihan. Gitu. Itu ya sekitar 1 jutaan lah gitu. Kita harapkan 1 juta penduduk yang terdaftar dalam pemilih ini hadir di TPS. Pada meskipun mimpinya tetap harapannya 100%. Harus 100% pemilih. Tetapi kan tentu saja itu sebuah yang utopis kalau menurut saya gitu. Karena yang namanya penduduk itu kan ada lampit, kelahiran, kematian, perpindahan. Nah, kita kan tidak bisa mematok, jangan dulu meninggal sebelum tanggal 9 Desember gitu. Atau jangan dulu pindah sebelum tanggal 9 Desember. Kita tidak bisa memprediksi seperti itu gitu kan ini. Dan berarti 70% itu ya bukan angka yang kecil, tapi tantangan yang besar. Ya mudah-mudahan targetnya bisa tercapai. Dan mudah-mudahan juga di 9 Desember nanti nggak ada yang meninggal. Kalau pindah mah ya itu mah makar. Tapi obrolan bincang-bincang hari ini cukup menarik. Dan terima kasih pemirsa yang sudah tetap menonton, tetap dengan Mang Inu Kapol. Kita akan nonton nanti di topik-topik yang menarik lainnya di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atur nuhun. Sami-sami.